Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kaifa halukum? Sabahul khair. Anak-anakku kelas 6A ikhwan dan 6B akhwat yang saya cintai karena Allah. Alhamdulillah pada hari Kamis ini kita bertemu. Yang pada Kamis lalu Ustadz tidak membuat video ya, karena ada satu dan lain hal. Ustadz ada keperluan, jadi baru Ustadz sempatkan membuat video sekarang untuk Kamis tanggal 3 September 2020. Oke, kalian buka bukunya, buku paketnya, jangan sampai dianggurin. Itu kalian sudah membelinya dengan uang ya. Jadi siapkan catatan, lalu tulis yang penting aja, karena di sini ada penjelasan-penjelasan tentang tafsir atau penjabaran surat At-Takwir ayat 21. Karena ayat kemarin kita sudah sampai ayat 20 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ke ayat 21. Muta'in thamma amin. Setelah kemarin Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang malaikat Jibril, Allah kembali menjelaskan tentang malaikat Jibril juga di ayat 21, yaitu sifat-sifatnya, yaitu yang di sana di alam malaikat ditaati dan dipercaya, yaitu malaikat Jibril adalah malaikat yang Allah berikan keistimewaan, yaitu para malaikat lain sangat menghormati atau sangat ditaati dan dipercaya oleh para malaikat yang lain, yaitu malaikat Jibril, yaitu kalau kita bisa katakan seperti jenderalnya para malaikat ya. Nah, malaikat Jibril alaihissalam adalah pemimpin para malaikat. Jadi yang di sana maksudnya di alam malaikat, di langit ditaati dan dipercaya oleh siapa? Oleh penghuni langit, yaitu para malaikat. Jadi sangat agung, sangat mulia sekali malaikat Jibril alaihissalam. Jadi ini membuktikan bahwa yang membawa wahyu kepada para nabi bukan orang sembarangan atau bukan makhluk sembarangan, yaitu bukan makhluk yang tidak dipercaya. Malaikat Jibril Allah perintahkan untuk membawa wahyu yang sangat berat. Maksudnya berat di sini sangat agung, sangat mulia, dan diberikan juga kepada orang yang mulia. Jadi pengantarnya, atau kita bisa bilang si pengantar wahyu ini adalah makhluk yang sangat dipercaya. Ayat 22, wa ma sahibukum bimajnun, dan temanmu Muhammad itu bukanlah gila. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala di sini berfirman kepada kaum musyrikin yang pada saat itu adalah musuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Mekah musyrikin dulu sebelum Nabi Muhammad menjadi nabi, Nabi Muhammad adalah teman-teman mereka. Bahkan mereka saling berebut untuk berteman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad sebelum menyatakan diri atau mendapatkan wahyu sebagai nabi, beliau sallallahu alaihi wasallam dijuluki oleh orang-orang kaum musyrikin sebagai as-shadiqul amin. Orang yang jujur lagi dipercaya. Jadi udah jujur dipercaya pula, Masya Allah. Makanya sangat barokah barang dagangan Rasulullah. Jadi semua yang ingin berbisnis kepada Rasulullah dulu sebelum datangnya wahyu menjadi nabi, sangat laris dagangan Rasulullah ya, Masya Allah. Karena Rasulullah itu terkenal di kalangan orang-orang kaum musyrikin dulu sebelum menjadi nabi adalah as-shadiqul amin, yang jujur lagi dipercaya, Masya Allah. Nah, setelah datangnya wahyu dan Nabi Muhammad Muhammad diangkat menjadi nabi, orang-orang kaum musyrikin berubah ya, berubah sifatnya, berubah perangainya,
berubah sikapnya kepada Nabi Muhammad dan menjuluki dia menjadi orang gila. Kalau kita bisa katakan, ini siapa orang gila mengaku-ngaku sebagai nabi? Ya? Padahal sebelumnya Muhammad ini Shallallahu Alaihi Wasallam dijuluki mereka oleh menjadi as-sadiqul amin. Lalu ayat 23, walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin, dan sungguh dia Muhammad telah melihatnya Jibril di ufuk yang terang. Pada satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa Nabi Muhammad suatu hari pernah melihat Jibril, malaikat Jibril dalam bentuk yang sempurna. Maksudnya dalam bentuk malaikatnya. Karena malaikat Jibril ketika datang kepada Nabi itu sering menggunakan atau sering berwujud sebagai manusia. Nah, satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat Jibril di antara langit dan bumi dengan wujud sesempurna malaikat. Jadi malaikat Jibril menampakkan diri kepada Nabi Muhammad sebagai malaikat dengan yang dimiliki, pada hadis itu dijelaskan memiliki 600 sayap. 600 sayap, bayangkan malaikat Jibril ini memiliki 600 sayap, dan sayapnya ini bisa menutupi ufuk barat dan timur. Jadi kalau malaikat Jibril ini membentangkan sayapnya, 600 sayap ini bisa membuat gelap seluruh bumi. Jadi bumi ini seolah-olah malam terus, ya, karena tidak bisa tersinari oleh matahari. Jadi bisa menutupi ufuk barat dan ufuk timur. Jadi sangat gelap kalau malaikat Jibril menutupi. Itu baru malaikat Jibril. Bagaimana sang pencipta Allah Subhanahu wa taala? Sungguh lebih besar dan lebih azim. Ciptaannya aja bisa sebesar itu. Allah Subhanahu wa taala maha tinggi dan maha lebih besar. Oke, itu ayat 23. Ayat 24, wa ma huwa 'alal ghaibi bidonin, dan dia Muhammad bukanlah orang yang kekir untuk menerangkan ghaib. Jadi Nabi Muhammad adalah sejujur-jujurnya orang, karena pada waktu itu Nabi Muhammad dituduh sebagai orang yang menyembunyikan wahyu. Jadi Rasulullah dituduh dengan orang yang kikir. Kikir itu pelit. Jadi Rasulullah itu seolah-olah masih ada yang ditutup-tutupin. Karena orang-orang yang pelit itu adalah orang yang menyembunyikan sesuatu. Rasulullah itu bukan orang yang menyembunyikan sesuatu. Semua wahyu yang Allah berikan lewat malaikat Jibril, semua sudah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kepada para sahabat. Jadi tidak ada satupun wahyu yang tidak disampaikan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tuduhan ini Allah bantah, ya, Allah bantah lewat firman-Nya, wa ma huwa 'alal ghaibi bidonin, dan dia ini Muhammad bukanlah seorang yang kikir atau enggan untuk menerangkan yang ghaib-ghaib. Maksudnya di sini wahyu. Lalu ayat 25, wa ma huwa biqauli syaitonir rajim, dan Al-Qur'an itu atau wahyu yang diberikan kepada Muhammad itu bukanlah perkataan setan yang terkutuk. Nah, ini merupakan tuduhan juga orang musyrikin kepada Nabi Muhammad. Tahu-tahu, kalau bahasa kita ya, tahu-tahu ada seorang manusia yang menyatakan diri sebagai nabi dengan firman-Nya, dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka menyebutkan Muhammad adalah pembawa perkataan setan. Jadi, tidak mungkin ini Al-Qur'an ini dari Tuhan atau dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perkataan setan. Nah, Allah bantah di sini bahwa Al-Qur'an atau wahyu yang diberikan pada Muhammad bukanlah perkataan setan yang terkutuk. Lalu ayat 28, 20, 26, 27, 28 itu satu ya, maksudnya satu penjelasan, fa aina tadhhabun, maka kemanakah kamu akan pergi? Maksudnya kamu ini orang-orang kaum musyrikin. Sudah Allah jelaskan tuduhan-tuduhan mereka nih,
Ya, yang pertama tuduhannya apa? Bimajnun. Mereka menyebutkan Muhammad itu sebagai orang yang gila, padahal mereka menyebutkan sendiri dulu pada zaman sebelum Nabi Muhammad menjadi nabi adalah as-shadiqul amin, yang jujur lagi terpercaya. Dan mereka menuduh lagi orang yang kikir, masih menutup-nutupi wahyu nih, padahal semua wahyu yang Allah berikan lewat malaikat Jibril untuk Nabi Muhammad sudah disampaikan semuanya dengan sempurna dan gamblang dan jelas kepada para sahabat yang alhamdulillah kita bisa rasakan sekarang. Nah, ini juga tuduhan lagi, Al-Qur'an itu bukan dari Allah tapi dari setan. Padahal mereka sendiri tidak bisa membuat tandingan Al-Qur'an. Makanya Allah sering banyak sekali menantang di ayat-ayatnya. Nanti kalian bisa cari di Google ya, cari ayat-ayat tantangan kepada kaum musyrikin, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayo, kalau bahasa kita itu, ayo buatlah tandingan Al-Qur'an. Jangankan Al-Qur'an, buat satu surat. Satu surat aja untuk menandingi satu surat di dalam Al-Qur'an. Mereka tidak akan bisa karena bahasa yang ada di dalam Al-Qur'an itu bahasa yang terlalu tinggi. Jadi mereka itu tidak bisa. Walaupun mereka orang Arab, mereka sangat terkagum-kagum dengan bahasa yang ada di Al-Quran. Nah, semuanya sudah Allah bantah. Fa aina tadhhabun, maka kemana kamu akan pergi? Maksudnya, kamu mau nuduh apa lagi? Nah, gitu kalau bahasa kita ya. Nah, in huwa illa dzikrul lil alamin. Al-Quran itu tidak lain adalah peringatan bagi seluruh alam. Ya. Al-Quran, Allah berfirman, yaitu itu Al-Quran tidak lain adalah peringatan bagi seluruh alam, liman syaa minkum ayyastaqim, yaitu bagi siapa di antara kamu yang menghendaki menempuh jalan yang lurus. Maksudnya yang benar-benar mengikuti Al-Quran dan tidak menyimpangnya, maka Allah akan menghendaki hidayah baginya. Yang terakhir, wa ma tasya'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin, dan kamu tidak dapat menghendaki atau menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh alam. Jadi tafsir ayat 29 ini penjelasannya adalah kamu tidak akan bisa menempuh jalan yang ada di dalam Al-Qur'an ini kecuali Allah kehendaki. Maksudnya Allah berikan hidayah. Dan ayat 29 ini sangat, kalau kalian tahu ya, kondisi sekarang di barat, di Eropa, di Amerika, banyak universitas-universitas perguruan tinggi yaitu membuka ilmu perbandingan agama, yaitu orang-orang kafir, orang-orang Nasrani, Yahudi bisa mempelajari Al-Quran, tapi bukan untuk mendapatkan hidayah, tapi untuk mencari celah. Jadi tidak semua orang-orang yang mempelajari Al-Quran itu akan mendapatkan hidayah, kecuali, nah ini, illa ayyasha Allah, kecuali apa bila dikehendaki Allah. Jadi hidayah sangat penting. Hidayah hanya bisa diberikan oleh Allah. Manusia tidak akan bisa mendapatkan hidayah dengan sendirinya. Jadi yang membuka hati dan membuka hidayah untuk seseorang itu hanya Allah Subhanahu wa taala, sang pemilik hati. Jadi orang-orang kafir itu percuma mereka mempelajari Al-Qur'an, ya, mempelajari Al-Qur'an dengan sedetail-detailnya, karena hati mereka itu bukan untuk Al-Qur'an dan Allah tidak memberikan hidayah kepada mereka. Jadi mereka tidak akan bisa masuk Islam. Oke. Barakallahu fikum, sampai sini. Jadi nanti untuk sekarang kalian boleh langsung sampai ayat 28 ya. Yang belum boleh langsung kemarin sampai ayat berapa ya? 15 ya. Boleh, sekarang sampai ayat 20 boleh, mau ada yang mau lebih boleh. Jadi nanti PTS kita akan sampai sini, surat At-Takwir aja. Oke, surat At-Takwir. Oke ya. Barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.